Shalom saudara-saudara. Hari ini adalah hari yang sukacita, yang bahagia bagi kita semua. Karena dialah Yesus. Dia Yesus yang datang untuk kita semua. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart be ready to and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan bumi segenap, hai soraklah karena telah datang Rajamu. Bumi segenap, hai soraklah karena datang Rajamu. Semuanya bersiaplah menyambut Tuhanku, menyambut Tuhanku, menyambut Di sebuah malam yang sangat sunyi, bergema sebuah nyanyian, sebuah lagu yang sangat mulia, menyambut Sang Mesias, Sang Penebus yang turun ke dunia. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendengar.
buat Tuhan Yesus. Di hari yang bahagia patutnya kita tersenyum gembira buat Tuhan Yesus. Oh happy day, oh happy day. Saudara bersuka cita? Amin. Boleh lihat kiri kanan dulu, katakan Tuhan Yesus lahir buat engkau. Tuhan Yesus tidak hanya datang, tapi dia menyelesaikan tugasnya serius terhadap hidup kita. Sampai di Kalvari, dia serius kepada kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sungguh dia penebus dosa kita. Engkau
Sungguh yang telah lahir bukan sembarang bayi, tapi dia adalah penebus dosa kita. Dikatakan dia rela menyelesaikan untuk menebus dosa kita. Sehingga pada hari ini kita boleh bersuka cita. Kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Saya ajak semuanya bangkit berdiri dan kita katakan, sungguh Tuhan ini adalah hari yang bahagia. Bapak, terima kasih. Di malam Natal ini, kami diingatkan kembali betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Yesus datang untuk menebus dosa kami. Dan inilah hari bahagia bagi kami ketika Engkau datang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja saat ini. Di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh makin diingatkan bahwa sungguh Allah mengasihi kami. Dan kami pun terus didorong untuk makin mengasihi Allah. Terima kasih Bapa. Nyatakan firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita semua bersuka cita di malam Natal pada hari ini. Kita boleh memperingati malam kelahirannya Tuhan Yesus. Dan itu adalah berita bahagia. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Menebus dosa manusia, termasuk saudara dan saya. Mari malam ini kita akan kembali membaca kisah Natal yang saya ambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23.
Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari kisah ini ada dua hal yang kita lihat, yaitu yang pertama, siapa Yesus? Yesus adalah pribadi yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Lalu yang kedua kita lihat di dalam ayat 23 tadi, Yesus dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Selanjutnya kita baca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yesus datang membawa kesukaan besar, bukan saja bagi para gembala pada waktu itu, tetapi malaikat berkata, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, termasuk bagi saudara dan saya. Selanjutnya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia dan dia mau tinggal di antara manusia. Surga turun tangan. Kenapa kok harus Yesus datang ke dunia ini? Kita tahu dengan pasti bahwa dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan Allah. Dosa adalah masalah serius, bukan hanya masalah biasa, tetapi masalah yang paling serius yang dialami atau yang dirasakan atau yang didapatkan oleh manusia. Dosa itu sangat kejam. Dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan Allah. Karena itu Tuhan Allah harus turun tangan menolong manusia. Tuhan Allah tidak mau manusia itu hidup di dalam ketidakbahagiaan. Ya, manusia itu tidak bahagia jikalau dia tetap berada di dalam dosa. Dan tidak seorang pun manusia di dalam dunia ini yang tidak berdosa. Kenapa? Akibat dosa Adam dan Hawa, semua manusia berdosa. Roma 5 ayat 12 kita baca. Roma pasal 5 ayat 12. Di sana dikatakan,
Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian juga maut itu telah menjalar kepada siapa? Kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini yang menyebabkan Yesus harus datang ke dalam dunia. Karena apa? Semua orang dikatakan. Termasuk enggak ya kita yang ada di sini? Termasuk atau tidak? Termasuk, ya. Dosa itu menjalar, merusak, dan dosa itu menyebabkan 3 hal utama terjadi di dalam diri manusia. Yang pertama ketakutan, yang kedua kekhawatiran, yang ketiga kecemasan. Ini menjadi warna hidup manusia. Dan warna hidup inilah yang menyebabkan manusia tidak bahagia. Siapa yang bisa bahagia kalau hidup terus di dalam ketakutan? Siapa yang bisa bahagia kalau kekhawatiran terus melanda hidupnya? Siapa yang bisa bahagia kalau kecemasan selalu ada di dalam dirinya? Jadi perusak kehidupan manusia itu adalah dosa. Dan dosa pada akhirnya adalah maut, itu kata firman Allah. Lanjut dulu, kita baca ayat 18 dari Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 18 berkata, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh apa? Penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. 21. Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Peringatan Natal adalah peringatan yang membuat kita bahagia. Ya, semua orang di dalam dunia ini saya katakan tanpa kecuali menginginkan kebahagiaan. Tetapi sayangnya kebahagiaan manusia awal mulanya yang telah disediakan oleh Tuhan Allah telah dirusak oleh satu orang, yaitu Adam. Ketidaktaatan Adam menyebabkan semua manusia menjadi tidak bahagia. Kalau saat ini saya tanya kepada setiap kita di sini, mau bahagia atau mau susah? Halo, mau bahagia atau mau susah? Iya, mau bahagia. Sama, orang di luar sana pun kalau ditanya mau bahagia atau susah? Mau bahagia. Dan kalau kita lihat kamusnya bahasa Indonesia, bahagia itu definisinya apa? Ternyata bahagia itu definisinya adalah ketenangan, ketentraman, dan tidak ada susahnya. Nah sekarang pertanyaan, apakah benar setiap hari kita tidak susah? Apakah benar setiap hari kita tidak punya masalah? Apakah benar setiap hari kita punya ketenangan dan ketentraman? Tadi saya sudah katakan bahwa dosa itu menyebabkan minimal 3 hal tadi. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan Alkitab berkata akibat dosa itu adalah maut. Ya, yang terakhir itu. Ya, yang terakhir, setelah meninggalkan dunia ini, kalau masih tetap berada di dalam dosa, maka maut itu akan menjadi bagiannya. Tetapi kita bersyukur karena ada Natal, ya. Kita bersyukur karena itu hari Natal adalah hari yang paling bahagia buat kita. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia.
Tadi Matius 1 dikatakan untuk apa Yesus datang? Untuk menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan dari apa? Ya dari dosa penyebab ketidakbahagiaan itu. Dari dosa yang menyebabkan manusia takut. Dari dosa yang menyebabkan manusia khawatir. Dari dosa yang membuat manusia cemas. Bahkan dari dosa yang menyebabkan manusia nanti akan masuk di dalam neraka. Yesus datang untuk menyelesaikan itu. Saudara bahagia punya Tuhan Yesus? Bahagia punya Tuhan Yesus? Iya, bahagia punya Tuhan Yesus. Kalau saya bertanya kepada setiap kita ataupun semua orang, apa atau hari bahagia yang mana yang paling membuat kamu senang dalam hidupmu? Di dalam setiap orang pasti akan ada itu ya, hari bahagia. Ketika remaja, kita akan memiliki hari bahagia ketika ada seseorang yang nembak. Bukan nembak pakai pistol, nembak pakai cinta. Mama Lani tertawa. Kenapa? Karena dia bahagia ketika ditembak sama Papa Yo. Ya, seperti itu. Anak-anak remaja pasti akan ngalami itu. Ya, kalau ditanya sama anak sekolah minggu, saya punya anak sekolah minggu, kapan hari bahagia kamu? Dia akan menjawab ketika Papa dan Mama memberikan dia hadiah yang istimewa di hari ulang tahunnya. Dia akan bahagia. Mungkin kepada Pro-M atau kepada dewasa muda saya tanya, hari bahagiamu apa? Mungkin ada yang berkata ketika saya menikah, ketika saya melahirkan anak pertama, ketika saya mendapatkan mobil mewah, ketika saya mendapatkan rumah yang mewah, ketika saya bisa memberikan sebuah hadiah istimewa kepada istri saya, ketika saya dapat memberikan sebuah hadiah istimewa kepada suami saya. Ada banyak sekali ya jawaban-jawaban tentang hari bahagia. Nah, saya tanyakan sekarang, hari bahagia yang saudara punya itu atau yang menjadi jawaban tadi itu sampai berapa lama bertahannya? Ya, berapa lama bertahannya hari bahagia itu? Apakah seorang anak yang mendapatkan hadiah dari orang tuanya akan bahagia terus? Hari-harinya akan terus bahagia? Saya sangat yakin ketika hadiah itu usang, bahagianya pun sudah usang. Dan dia pasti akan menginginkan hadiah yang lain lagi. Ketika saudara punya mobil mewah, kemudian saudara berkata itu hari bahagia saya bertanya, sampai kapan bahagia itu ada padamu? Ketika mobilnya diserempet orang, kira-kira masih bahagia atau tidak? Tentu menjengkelkan. Bahagianya bisa hilang. Ketika misalnya seorang remaja yang tadi jatuh cinta, ya bahagia dia pada hari itu. Tetapi setelah berjalannya waktu, tiba-tiba sang kekasihnya selingkuh dengan yang lain. Apakah engkau tetap bahagia? Tentu bahagianya akan sirna. Dan saya mau katakan malam ini, kalau kebahagiaan saudara itu ya didasarkan kepada hal-hal yang duniawi, saya katakan itu bahagia palsu. Ya, itu bahagia yang tidak kekal, bahagia yang tidak abadi. Dan Tuhan itu tahu, ya, Tuhan itu tahu apa yang kita alami di dalam dunia ini hanyalah bahagia sesaat. Tidak ada bahagia yang kekal. Engkau mungkin bahagia kalau engkau punya uang banyak. Tetapi ketika uangmu dicuri orang, engkau pun tidak bahagia lagi. Ya, tetapi alangkah kasihannya manusia. Dia terus berusaha mencari kebahagiaan yang semu. Ya, siang malam terus berusaha mencari uang untuk mendapatkan kebahagiaan. Siang malam terus berusaha bagaimana caranya supaya dia dapatkan bahagia. Sekali lagi saya katakan, selama kebahagiaan itu didasarkan kepada hal-hal yang duniawi, maka kebahagiaan itu tidak akan pernah kekal. Kebahagiaan yang kau cari itu hanyalah kebahagiaan semu belaka. Karena itu Yesus datang. Yesus datang, dia ingin memberikan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Kapan seorang Maria
Hari bahagia yang mana yang Maria alami di dalam hidupnya? Bahagia ketika malaikat surga berkata bahwa dia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus dan akan dilahirkan ke dalam dunia ini menjadi penyelamat dunia. Itu berita bahagia buat Maria. Ya, sekalipun dia tahu bahwa budaya pada waktu itu akan mengancam kehidupannya. Dia akan dibunuh, tetapi bahagianya Maria tidak bisa dilepaskan atau diambil oleh budaya pada saat itu yang akan membunuh dia ketika diketahui dia mengandung sebelum bersuami. Nah, sebelum menikah maksud saya, ya, seperti itu. Maria bahagia, dia punya hari bahagia. Karena itu dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Luar biasa, sekalipun ada ancaman buat dia, tetapi dia bahagia. Kapan seorang Sakeus berbahagia? Sakeus berbahagia pada saat Yesus melihat dia. Dan Yesus berkata, Sakeus turunlah. Aku mau makan di rumahmu. Sakeus berbahagia. Karena itu dia berkata apa? Saya akan membagikan hartaku kepada orang. Kenapa dia lakukan itu? Seorang Sakeus pemungut cukai yang dimusuhi oleh banyak orang. Tapi dia punya hari bahagia ketika Yesus hadir dan mau makan di dalam rumahnya. Itu adalah hari bahagianya Sakeus. Kapan seorang Saulus berbahagia? Pada saat Yesus bertemu dengan dia secara pribadi. Dia yang adalah pembunuh umat Tuhan atau pembunuh jemaat Tuhan. Penganiaya jemaat Tuhan. Dia punya hari bahagia ketika Yesus datang menemui dia di dalam perjalanan ke Damsik. Oleh karena itu bagi Paulus, sekalipun di dalam pengikutannya akan Tuhan, itu banyak penderitaan yang dialaminya. Tetapi bahagianya tidak pernah bisa dirampas oleh siapapun. Sehingga dia tetap mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Saudaraku, kapan seorang perempuan berdosa mengalami hari bahagia? Pada saat Yesus menerima dia dan memberikan kepadanya pengampunan. Itu adalah hari bahagianya. Kalau malam ini saya tanya kepada saudara, kapan hari bahagiamu? Jangan bahagiamu didasarkan kepada hal-hal yang duniawi. Kalau bahagia saudara didasarkan pada hal-hal yang duniawi, ketika hal-hal itu hilang, maka bahagiamu pun akan hilang. Engkau tidak sama seperti Maria. Engkau tidak sama seperti Sakeus. Engkau tidak sama seperti Saulus yang menjadi Paulus. Engkau tidak sama seperti seorang perempuan berdosa itu. Mari pada malam hari ini, Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Dia rindu memberikan kebahagiaan sejati di dalam dirimu. Terima tawarannya. Jangan lewatkan malam ini. Malam ini kita ada di sini bukan untuk sesuatu yang rutinitas. Tidak. Kita mau menerima tawaran Allah buat kita. Dia mau memberikan kebahagiaan sejati. Dia mau melenyapkan ketakutan di dalam dirimu. Dia mau melenyapkan kekhawatiran di dalam dirimu. Dan dia mau melenyapkan kecemasan yang ada padamu. Bahkan dia mau melenyapkan maut yang bakal kau alami. Dia telah menyediakan hidup yang kekal. Tadi di dalam Roma pasal 5 ayat 21. Kembali saya bacakan untuk saudara. Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dunia bukan tempat yang abadi. Dunia bagi kita hanya sementara. Dan waktunya pun kita tidak tahu. Semua kita sedang berada di dalam sebuah antrian. Dan saya mau tanya, kemana kau akan pergi? Yesus datang, dia membuka jalan bagi kita. Jalan kebahagiaan kekal. Kebahagiaan kekal bersama dia di dalam kemuliaan di surga. Kasih karunia-Nya datang buat kita malam ini. Dia mau menyentuh setiap kita.
supaya engkau tidak lagi mendasari kebahagiaanmu kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi mari malam ini, di dalam peringatan malam Natal ini, kita mau mendasari kebahagiaan kita di dalam Kristus. Sehingga ada uang, tidak ada uang, saya tetap bahagia. Ada rumah mewah atau tidak punya rumah mewah, saya tetap bahagia. Saya jalan kaki atau naik mobil, saya tetap bahagia. Kenapa? Karena bahagia saya didasarkan pada Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dan saya sangat percaya, dunia memang penuh dengan ketakutan. Tetapi kalau saya bersama dengan Yesus, sumber kebahagiaan itu, maka dia berkata, aku berada bersama dengan engkau. Yohanes 1 ayat 14 tadi dikatakan, dia datang dan dia mau tinggal di antara manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang menerima dia di dalam kehidupannya secara pribadi. Dia mau tinggal bersama dengan engkau. Sekalipun ketakutan melanda engkau, tetapi dia berkata, aku bersama dengan engkau. Dan tahukah engkau siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Sekalipun dia dilahirkan di dalam kandang yang hina, tapi dia bukan orang miskin. Dia adalah Raja Surga yang rela meninggalkan tahta kemuliaannya demi saudara dan saya. Alkitab berkata, dia rela miskin supaya engkau dikayakan di dalam kemuliaannya. Ya, engkau diperkaya. Karena itu jangan ketakutan mewarnai hidupmu. Jika engkau menerima tawaran Kristus, kebahagiaan sejati akan menjadi bagianmu. Ketakutan boleh ada, tetapi Yesus berkata, aku bersama dengan engkau. Dan perkataan ini membuat engkau kuat menghadapi apapun di dalam dunia. Yesus datang. Dia mau melenyapkan kekhawatiran di dalam hidupmu. Karena itu dia berkata, jangan kamu khawatir. Ya, jangan kamu khawatir terhadap apapun juga. Apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai. Jangan khawatir terhadap semua itu. Karena dia berkata apa? Kalau burung di udara dia pelihara, apalagi engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia datang untuk melenyapkan kekhawatiran di dalam dirimu. Dia datang untuk melepaskan kecemasan. Banyak orang gak bisa tidur. Saya punya beberapa teman, ya, malam-malam masih WA. Kenapa? Gak bisa tidur. Kenapa? Terlalu banyak yang dicemaskan. Itulah dunia. Tapi Yesus datang untuk melenyapkan kecemasan itu. Dia berkata apa? Aku bersama dengan engkau. Immanuel, Allah menyertai kita. Karena itu pada saat saudara mungkin sedang berada di dalam kecemasan, engkau tinggal berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Ya, dia pasti datang untuk menolong. Ingat kisahnya Petrus. Ketika Petrus hampir tenggelam, Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan Yesus datang untuk menolong. Jadi kalau engkau cemas, engkau khawatir, engkau takut, jangan itu mendominasi dirimu. Panggil Yesus. Dia pasti datang. Dia hanya sejauh doa kok, ya. Dia bahkan ada di dalam dirimu asal kau terima tawarannya malam ini. Ya. Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Yohanes 1 ayat yang keempat dan 5 berkata, Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5, di sana dikata, dalam dia ada hidup. Artinya apa ini? Di dalam Yesus, ya. Dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa maksudnya ini? Ya. Manusia yang berdosa itu bagaikan kehidupan kegelapan. Gelap yang mencekam. Di dalam kegelapan nothing to do. Ya. Dan di dalam kegelapan ada ketakutan. Di dalam kegelapan ada kekhawatiran. Di dalam kegelapan ada kecemasan. Karena itu Yesus datang. Dia adalah terang manusia.
Dia adalah terang bagi kita. Dan dikatakan kegelapan tidak menguasainya. Artinya dia berkuasa atas kegelapan. Kegelapan apa yang malam ini kau alami dalam hidupmu? Ada Yesus yang adalah terang kehidupan. Dia ingin datang menyentuh hidupmu yang gelap. Dan dia mau memberikan kebahagiaan sejati bagimu. Mari sama-sama kita berdoa. Dan sementara itu saudara boleh pegang lilinmu. Lilin yang sudah dibagikan boleh saudara pegang. Sambutlah Yesus dalam hidupmu, karena hanya Dia yang dapat memberikan kebahagiaan sejati. Berjalanlah bersama dengan Yesus, karena Dia mampu memberikan warna kebahagiaan bagimu. Haleluya. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku sembah, haleluya. Mari setiap kita yang benar-benar mau menerima kebahagiaan sejati di dalam hidupmu, saya undang saudara bangkit berdiri. Dan katakan di dalam hidupmu, aku mau menyambut Yesus dalam hidupku. Aku mau mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Biarlah hari ini menjadi hari bahagiaku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Seberapa banyak di antara saudara yang sungguh merindukan kebahagiaan sejati di dalam Kristus. Engkau boleh mengangkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan berkata, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Aku mau mendapatkan kebahagiaan sejati di dalam Engkau. Sekalipun hidupku susah. Sekalipun hidupku menderita.
Tetapi aku akan tetap bahagia. Karena Engkau adalah sumber bahagiaku. Yesus Kristus yang sudah datang. Dia datang di malam yang kudus. Oh, haleluya. Malam kudus. Malam kudus. Sunyi senyap. Bintangmu gemarlah. Juru selamat manusia sudah datang di dunia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus. Dialah sang penebus. Ketera surga menyanyi merdu. Membawa kabar kedatangan Kristus. Haleluya, Kristus anak Daud. Sungguh Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia menerangi kegelapan dunia. Suasana gelap dilenyapkan oleh terang ilahi yang telah datang di dalam Kristus. Jika ada di antaramu saat ini yang masih diliputi suasana kegelapan, datanglah kepada Kristus. Dia sudah datang dan Dia siap menolongmu. Datang kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bintangmu gemarlah. Aku datang ya Tuhanku. Ya, aku datang saat ini. Aku mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Bersyukurlah karena Yesus datang untukmu dan untukku. Dia adalah kebahagiaanmu. Mari bersama kita bersyukur. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Yesus datang ke dalam dunia untuk menerangi kegelapan hidupku. Aku mengucap syukur karena Yesus datang ke dalam dunia
untuk menyertaiku. Aku mengucap syukur karena Yesus datang untuk memberikan kebahagiaan sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua umat-Mu hari ini, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, yang sedang beribadah. Biarlah kiranya sukacita surga boleh memenuhi setiap kami. Dan kebahagiaan sejati boleh menjadi bagian kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara boleh tiup lilinnya. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang bersuka cita, yang berbahagia pada malam hari ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan untuk malam yang indah ini. Terima kasih untuk malam yang indah, yang bahagia untuk kami semua. Tuhan, pada malam hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan persembahan ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Saudara-saudara, malam ini akan ada sesuatu yang khusus. Ada seorang anak sekolah minggu yang bernama Catherine. Dia adalah seorang pianis barunya ERC. Tepuk tangan dulu saudara. Saya undang Catherine untuk maju ke depan. Dia akan mempersembahkan 2 buah lagu. Yang pertama lagu Malam Kudus dan yang kedua Amazing Grace. Silahkan Catherine.
Luar biasa. Saya dengar dia hanya beberapa waktu saja belajar sama Ibu Gembala kita. Luar biasa saudara-saudara, yang punya anak mau latihan juga piano silakan datang kepada Ibu Gembala, nanti dilatih. Baiklah saudara-saudara, mari kita dengarkan bersama-sama dua buah pengumuman yang sangat penting akan disampaikan oleh Pendeta Rosli. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, ada 2-3 pengumuman yang saya umumkan, yaitu yang pertama, besok tanggal 25 Desember ada Natal Anak di tempat ini, ya. Natal Anak pukul 8 pagi. Ya, 8 pagi bukan 8 malam ya, 8 pagi. Kemudian yang kedua, besok malam kita akan ketemu lagi di dalam ibadah malam Natal di tempat ini pukul 17.00, jadi jam 5 sore. Kalau hari ini tadi kita mulai jam 6, besok kita akan mulai jam 5 sore. Nah, di dalam acara ibadah Natal, malam Natal besok, itu ada 2 hal penting yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama adalah perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu siapkan dirimu, sehingga besok kita boleh ikut bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Lalu yang kedua, kita pun akan membawa persembahan syukur tahunan kita. Di IRC kita dibiasakan untuk kita bersyukur, untuk berkat Tuhan di sepanjang tahun buat kita, dan kita akan membawanya akan menyerahkannya jadi, tapi tahun ini mari kita bersama-sama bersyukur ya, dalam ibadah akhir tahun pada pukul 18.00 atau jam 6 sore. Lalu di tanggal 1 Januari 2023, jika Tuhan izinkan kita masih ada, kita akan kembali bersyukur dalam ibadah tahun baru pukul 8 pagi. Nah, pada tahun ini rupanya Tuhan ingin kita ibadah sungguh-sungguh. Semua jatuhnya pada hari Minggu, ya. Tanggal 31 hari Sabtu, tanggal 1-nya hari Minggu. Karena itu jangan lewatkan ya. Mari kita persiapkan diri kita ikut setiap acara atau kegiatan rohani yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Itu saja pengumumannya, terima kasih. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Ajaib benar anugerah Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mengalami berkat besar. Maka itu kasih karunia daripada Sang Emmanuel, Sang Anak Natal menyertai saudara. Penyertaan, perlindungan dari Allah Bapa dan perlindungan Roh Kudus ada padamu hari ini selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita yang berada di sini, dipersilakan menuju ke ruang basement untuk kita boleh menikmati makan malam bersama. Sebelumnya, saya minta Kakak Atik untuk berdoa. Silakan. Kami mengucap syukur untuk